Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya, penggemar YouTube yang berbahagia, ini adalah channel saya yang pertama. Perkenalkan, nama saya Harsono. Dalam channel saya ini yang pertama membahas berbagai macam sejarah dan hal-hal yang bersifat mistis dan misteri. Bagi teman-teman dan saudara-saudari yang menyukai channel saya ini, saya mohon bantuannya untuk like, komen, dan subscribe. Atas bantuannya saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejadian yang aku ceritakan ini terjadi pada tahun 1985. Hal ini terjadi antara desa Talindung dan desa Margaruhi, Provinsi Kalimantan Timur, Kecamatan Sungai Pinang Dalam, Kelurahan Samarinda Hilir. Ketika itu umurku baru sekitar 14 tahun dan aku masih duduk di bangku sekolah SMP. Sudah menjadi kebiasaanku selepas sholat maghrib, aku pasti belajar mengaji. Akan tetapi tempatku mengaji atau belajar Al-Quran cukup jauh dari desaku. Kira-kira jarak dari rumahku dan guru ngajiku sekitar 7 km. Rumah guru ngajiku di desa Talindung dan sudah biasanya aku berangkat dari rumah sendirian. Karena yang ngaji dari kampungku hanya aku sendirian. Antara kampungku dengan tempatku mengaji melewati hutan-hutan yang pohon-pohonnya masih sebesar drum. Sore itu aku berangkat seperti biasa, yaitu naik sepeda ontel, dan pasti aku membawa opor atau oncor yang terbuat dari bambu. Maklum, di tahun 1985 di daerah kami belum ada penerangan atau listrik. Begitu juga jalanan masih tanah dan belum aspal. Sesampainya di rumah guru ngajiku, aku pasti diajari paling pertama oleh guruku. Karena rumahku paling jauh, jadi selesai belajar langsung disuruh pulang karena takut kemalaman. Setelah mengaji selesai, aku bergegas pulang dan sepedaku pun aku naiki. Opor tidak aku nyalakan seperti biasa karena malam itu malam Jumat dan siangnya hujan. Bulan malam itu cukup terang dan suasana cukup bersahabat. Tetapi entah mengapa malam itu aku ada perasaan takut yang luar biasa, sehingga di ujung kampung aku berhenti menunggu orang yang lewat pulang ke kampungku. Tidak lama kemudian ada orang yang lewat dan kebetulan aku kenal sekali sama orang tersebut. Dan beliau aku panggil, "Pak To, Pak To, Pak To, Pak To," panggilku. Beliau berhenti dan mengajakku pulang bersama-sama, tapi naik sepeda masing-masing. Kami pun berjalan beriringan, Pak To di depan, aku di belakangnya. Begitu sampai di tempat kuburan atau dekat kuburan yang angker, Pak To pun berhenti. "Ada apa, Pak To?" tanyaku. Dan aku pun ikut berhenti. Kemudian Pak To melepaskan sarung yang melingkar di pundaknya. Beliau berkata, "Ada ayam sama anaknya banyak. Kamu tunggu di situ ya, Har," kata Pak To. Aku menurut saja. Entah mengapa bulu kudukku berdiri semua dan kepalaku seperti besar sekali. Kruk 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 kruk. Bunyi ayam induknya, piet 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 piet, bunyi ayam anak-anaknya itu. Tapi memang nyata kalau itu ayam beneran, karena bener-bener nyata seperti ayam pada umumnya. Kemudian ayam induknya ditangkap beserta anak-anaknya oleh Pak To. Kemudian dimasukkan dalam sarungnya Pak To. Lalu ayam-ayam tersebut digendong sama Pak To. Setelah selesai pun kami meneruskan perjalanan pulang. Akan tetapi aku terus berpikir, masa
Di kuburan kok ada ayam? Jangan-jangan hantu. Ternyata pikiranku memang benar. Tak lama kemudian, bau harum sekali. Baunya menusuk di lubang hidungku. Tiba-tiba aku lihat Pak To kok gonceng perempuan. Padahal tadi tidak ada. Rambutnya panjang terurai, terlihat samar-samar karena terkena sinar bulan. Pakaiannya putih. Jarak aku sama Pak To pada waktu itu sekitar 5 depa. Tapi Pak To tetap santai mengayuh sepedanya. Aku yang di belakang Pak To melihat semuanya. Tak lama kemudian terdengar suara, "Umay nyamannya, umay nyamannya, umay nyamannya digendong." 3 kali seperti itu. Kalau dalam bahasa Indonesianya artinya aduh enaknya, aduh enaknya, aduh enaknya digendong. Itu bunyi suara ayam yang digendong dan ditangkap Pak To. Bisikku. Sontak Pak To ngerem sepedanya dan berhenti serta melepaskan gendongannya yang berisi ayam tadi sekaligus dengan sarungnya. Karena ayamnya tetap terus berbunyi, enaknya, enaknya, enaknya digendong. Dilempar di semak-semak oleh Pak To beserta sarung-sarungnya. Sementara Pak To berhenti, aku berusaha mendahului Pak To. Aku meninggalkan Pak To. Begitu Pak To melihat aku mendahului atau meninggalkannya, Pak To menoleh ke belakang sepedanya. Ternyata ada perempuan atau kuntilanak di goncengan sepedanya. Sontak Pak To berteriak memanggil namaku. "Tunggu Har, tunggu Har, tunggu Har, tunggu!" teriak Pak To. Pak To pun mengejarku dengan sepedanya. Akan tetapi teriakan Pak To juga bercampur suara tawa perempuan yang melengking-lengking. Aku berusaha mengayuh sepedaku secepat-cepatnya, tapi entah mengapa tiba-tiba rantai sepedaku terlepas. Kemudian Pak To pun menyalipku lagi. Kulihat perempuan itu masih berada di goncengan Pak To sambil terus tertawa. Saking takutnya aku pada malam itu, sepedaku kutuntun sambil berlari kencang, sekencang-kencangnya. Tiba-tiba krosak, brak, kros, brak. Pak To pun terjatuh sama sepedanya dan suara perempuan yang tertawa tadi hilang dan kuntilanak tadi pun menghilang entah kemana. Tapi aku tetap terus berlari sekencang-kencangnya sambil menuntun sepedaku. Tiba-tiba brak! Waduh Har! Waduh Har! Pak To berteriak. Ternyata sepeda yang kutuntun sambil berlari kencang tadi menabrak Pak To yang terjatuh dari sepedanya. Aku pun ikut terjatuh. Kemudian aku bangkit lagi dan berlari sambil menuntun sepedaku. Dan Pak To pun ikut bangkit dan berlari sambil memegang goncengan sepedaku. Namun Pak To terus berteriak di belakangku, "Aduh Har, aduh, aduh Har, aduh, aduh Har." Akhirnya kami sama-sama sampai di ujung desa kami sendiri, dan kami pun berhenti di warung ujung desa yang belum tutup dan masih terang benderang karena menggunakan penerangan lampu strongking. Sesampai di warung, kulihat kening Pak To berdarah karena aku tabrak tadi. Kemudian di warung masih banyak orang minum kopi. Akhirnya ada salah seorang yang bertanya, "Ada apa dengan kami berdua?
Kami pun bercerita apa yang baru kami alami. Seisi warung malah pada tertawa terbahak-bahak semuanya. Dan mereka pun mengatakan bahwa 3 hari yang lalu juga ada yang mengalami hal yang sama, karena menangkap ayam sama anaknya di kuburan tersebut. Karena ayam itu sebenarnya adalah jelmaan dari kuntilanak. Beginilah cerita ini saya sampaikan, semoga dapat menghibur. Sekian dan terima kasih.